Saudara, di bulan April kita sudah selesai belajar tentang hati dan pikiran. Dan bulan Mei kita memasuki sebuah tema yang baru tentang Roh Kudus. Bersama-sama ucapkan dengan saya Roh Kudus. Kalau bahasa Tobanya ini Todi Porbadia. Todi Parbadia dan Parbada. Todi Parbadia. Kalau bahasa Korea ini Kesah Sibadia. Kalau bahasa Simalungun ini Tondiuna Passing. Kalau bahasa Hutatonga Holy Spirit. Bahasa Hutatonga. Bahasa Nias nggak tahu aku. Apa bahasanya. Karena itu coba kita ucapkan sama-sama tema ini saudara. Ucapkan dengan mantap. 1, 2 ya. Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Karya yang di balkon kenapa nggak mantap dibuat? Yang di balkon. Karena kirian kan lebih tinggi tempatnya, seharusnya lebih kuat suaranya, kan gitu kan? Ya kan? Oke, sama-sama 1, 2 ya. Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Berbicara tentang Roh Kudus ini kan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tadi di ibadah pertama saya nggak banyak bicara tentang itu. Bahasa Toba, debata sitolusada. Berbicara tentang Roh Kudus ini harus diterima dengan iman. Kalau dibahas, memang Allah itu adalah satu. Katakan amin. Berapa Allah kita? 1. Tapi dia kelihatan dalam karya-karyanya itu jadi 3 pribadi. Dan yang kita bahas hari ini adalah pribadi Allah ketiga dari Tritunggal. Yang namanya Roh Kudus. Karena dari sejak penciptaan pun sudah nampaknya Tritunggal. Ini berat. Ini pelajaran sudah orang teologi ya, mau bicara ini. Oke, jadi saya ulangi. Coba perhatikan seksama Bapak Ibu. Balkon udah boleh, kalau sudah selesai digombok aja ya. Gitu. Karena kalau khotbah gembala, kalau pendeta si Yohanes mungkin bisa buka-buka. Kalau gembala harus digombok itu. Karena beda konsentrasi kami. Saudara, kalau kita periksa seksama tema ini, maka tema kan nggak asal dimunculkan. Kami selalu berkata bahwa tidak ada khotbah di gereja ini yang tidak muncul karena doa. Jadi artinya nggak asal-asalan muncul. Coba lihat dengan seksama tema ini, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Oke, tenang. Saya ulangi. Atau ucapkan sekali lagi bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Artinya apa? Sejak orang ini terima Yesus sampai mati. Saya tidak sedang berbicara tentang manifestasi Roh Kudus. Contoh apa yang dikatakan Roh Kudus bermanifestasi dalam ibadah. Kan ada kita melihat selama ini, bahkan Alkitab juga di kitab Korintus mengajarkan bahasa roh. Oh, saya pun mengalaminya saudara. Gembala pun mengalaminya, berbahasa roh. Kemudian apakah gembala juga mengalami tentang, kalau didoakan ada yang tumbang-tumbang, ada yang berjunggilei. Pernahkah gembala mengalaminya? Pernah juga. Dan apalagi di aliran Pentakosta itu enggak asing. Tapi tolong perhatikan khotbah saya ini, saya tidak berbicara tentang manifestasi sesaat. Tahu sesaat? Perhatikanlah. Halo, perhatikan. Saya katakan tadi di ibadah pertama gini. Nampaknya siapa gembalanya, pendetanya dari jemaatnya. Kalau jemaatnya dilihat di luar sana, minta maaf, pas-pasan ilmunya, berarti mereka bisa mereka menjengkal, oh, pendetanya pun berarti seperti itulah. Yang di balkon, yang di bawah, nggak sakit hati kalian kalau selalu di luar sana orang Pentakosta kita ini bahan ejekan? Nggak sakit hati kalian?
Aku, seolah-olah kami nggak belajar atau nggak sekolah loh. Saya katakan, karena melihat juga kualitas jemaatnya di luar sana. Sembarangan. Kan gitu kan? Itu makanya setiap khotbah dengarkan ke depan. Jangan buka-buka yang lain, jangan lihat yang lain-lain. Jangan baca, ada juga kulihat kalau khotbah dibacai warta jemaat. Demarku, aduh. Waktu di rumah nggak dibaca warta jemaat. Waktu di gereja dibaca, marah balangan. Oke? Jadi mohon perhatikan baik-baik. Kami selalu mau memberikan yang terbaik untuk jemaat. Yang terbaik, nadumengkan, nipilitan. Mana yang terbaik itu kami berikan kepada jemaat. Kami pelajari gitu loh. Jadi kalaupun Anda nanti dicengkali di luar sana, nggak salah kami loh Bapak Ibu. Ya pertua ya. Nampak dari pertuanya gimana, nampak dari pemimpin-pemimpinnya gimana, nampak dari kaum muda-mudanya, kaum muda yang berkualitas. Nampak tim pujian penyembahnya, orang-orang yang berkualitas, pemain musiknya hebat-hebat, pemain rebananya, luar biasa. Juga tergantung bagaimana di manage, diajak di gereja. Katakan amin. Katakan amin. Jadi harus mantap ya. Katakan bersama-sama harus mantap. Harus mantap. Bagus dia buat tangannya, harus mantap. Satu dia, harus mantap. Koparin samping nih, harus mantap bilang. Harus mantap. Sampai betul. Marilah kita melihat kitab Kejadian pasal yang pertama. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Semua buka kitabnya yang di balkon dan yang di bawah. Sebagai gembala, pasti tahu jemaatnya yang di balkon yang di bawah serius nggak dengar khotbah. Yang pura-pura serius pun aku tahu. Karena juga yang pura-pura serius, asal serius biar gembala ini tong doku boto. Tahu juga ya gitu. Oke, saya ulangi dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama dan 2. Sama-sama, 1, 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sejauh ini saudara, perhatikan saya. Sejauh ini masih banyak jemaat yang tidak tahu hari pertama apa yang diciptakan Tuhan. Apa yang diciptakan Tuhan hari pertama? Langit dan kan? Semua orang setuju bahwa hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kan? Guru sekolah minggu. Sorry. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama bukan itu. Hari pertama Allah menjadikan terang. Terang, tahu terang? Terang, netiu. Silam tiu. Nah, Alkitab tadi berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan titik. Nah tadi saya nggak bahas teologianya ini sebetulnya. Dari pertama aja, dari penciptaan aja ke Musa kan udah jauh kali itu. Halo, sedangkan yang menulis ini Musa. Kalau bahasa Karo kan ada Musa. Bahasa Karo juga Kejadian. Bahasa Tobas ada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. 1 pengisi Musa. 1 nandi Musa. Sada Musa, ini kan kepada Musa, 1 Musa. Sedangkan Kejadian itu begitu jauh penciptaan ke Musa. Kenapa difirmankan ini? Itu kebutuhan bangsa Israel ketika itu. Kebutuhan bangsa Israel karena bangsa Israel nggak percaya Allah. Itu seperti ateis. Mana ada Tuhan menciptakan dunia ini katanya. Maka datanglah Tuhan kepada si Musa. Pasah sampaikan ini kepada bangsaku gitu loh teologianya ya. Ngerti kan? Dia dong ngomong. Pak Pendeta itu kan sekolah pendeta, iya.
Oke, bahasa Karo dulu. Yang bahasa Karonya. Lihat ke slide. Dikatakan tadi, mula-mulana dijadikan di bata langit rasdoni, titik. Ayat 2, doni lume denga. Yang orang Karo dulu. Pak Setepu. Kai artina lume. Kosong, itu dia. Doni lume denga, kosong. Kemudian, lali tempasna. Ini pertua tarigan. Kai artinya lali tempasna. Enggak ada, kok Pak Setepu yang jawab. Kalau guru begitu udah disetrap. Lali tempasna artinya enggak berbentuk. Kemudian lawit simbelang, gelombang itu tupi apa? Gelap mesangat. Apa arti gelap mesangat? Ini mana? Ibu. Opung apanya ibu? Gelap mesangat apa? Gelap gulita. Gelap mesangat sangat gelap itu maksudnya. Gelap mesangat. Kan gitu? Kemudian, nah inilah khotbah saya hari ini. Khotbah saya hari ini yang di balkon, yang ini rupanya dikatakan janah kesah di bata. Kesah di bata ini Roh Kudus. Janah kesah di bata kelaling-kelaling. Sama berat. Kelaling-kelaling. Merhalia keliang. Kelaling-kelaling. Ibabo lau engkuasa isa. Bahasa Toba. Kalau Pendeta Yohanes kan bahasa Inggris, bahasa Yunani. Kan gitu kan. Dan bahasa Ibrani. Kalau saya khotbah bahasa Toba. Ini nabuto pang. Tang minta honok na soboto. Oke, bahasa Toba gini. Oke, kenapa satu Musa, ini Musa yang pertama. Tadi dari sisi teologisnya saya katakan bahwa Allah berfirman kepada Musa karena ini kebutuhan bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel walaupun bangsa Israel nggak percaya mereka Tuhan. Dia bilang bukan Tuhan yang ciptakan ini katanya. Kan gitu? Padahal berapa jauh dari Adam ke Nuh, kan gitu? Kepada siapa? Seterusnya, Musa baru generasi keberapa? Kan gitu kan? Tapi karena ada orang yang memberontak, Allah harus berfirman dari awal. Ngerti Bapak Ibu? Maka aku bilang dengarkan kami khotbah supaya tahu menjelaskan di luar. Nanti di luar kau khotbah kau tentang si Musa, tentang apa satu Musa, kan gitu kan? Iya kan? Oke. Dimulana ditopa debatama langit dohot tanon dungi tarulang. Zaman canggih ini udah susah mendengarkan apa orang Toba sekalipun udah susah kita dengarkan tarulang. Ya kan? Tarulang ini kayak pokoknya tarulang ngajorbut. Bilang sama-sama jorbut. Ngatarulangin na. Ngajorbut beh. Seperti apa? Sebuah ladang kan? Sebuah ladang ngatarulang. Nakya isentuh be. Tarulang matanoi gabe halongonan. Halongonan kayaknya enggak berpenduduk, kayaknya enggak ada lagi orang di situ. Ngahalongonan, atau pak longolongoin na. Halongonan. Akahan ma bigi siap kebigut. Ini namanya ngahalongonan. Kemudian jala holom di atas lungi. Om menurut na hugula holom maripot. Jangan salah huruf. Maripot-ipot, jangan ganti O jadi U. Nah itu salah, berbahaya. Ini khotbah saya. Dungi mangareap-reap ma todini debata di atas nyaka. Ini diterangkan oleh si Musa lah. Allah berfirman diilhamkan kepada si Musa. Beginilah terjadinya langit dan bumi. Kata Allah kepada si Musa, sampaikan kepada bangsa Israel yang keras kepala ini. Gitu loh. Atarin nembuti apa dengan tusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ciptaan Allah itu sempurna. Bilang bersama-sama dengan saya,
Yang di balkon, yang di balkon, yang di balkon, yang di balkon, yang di bawah, sama-sama katakan ciptaan Allah itu sempurna. Bilang 1, 2 ya. Tapi begiken khotbah enda, bagi kamu jami tahun, listen to me, perhatikan, ciptaan Allah sempurna, sempurna, tapi bertahap. Bertahap. Kenapa bertahap? Jawab kalian dulu, yang di balkon dulu, yang di balkon. Berapa hari lagi Allah bekerja supaya semua selesai? Kami bawa tuh, kagum sekolah minggu gijang. Berapa hari lagi Allah bekerja supaya sempurna semua? Tong dengan ilusi. 7 hari lagi, amin. Amin. Berapa hari lagi Allah bekerja supaya semua selesai? 6 hari lagi. Tapi catat ya, catat. Ciptaan Allah itu sempurna. Tapi bukan langsung selesai. Namanya bertahap. Atau proses, bilang proses. Katakan bersama-sama proses. Proses. Hari pertama. Apa yang diciptakan? Terang. Dikatakan tadi gelap gulita. Ini saya nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Kalau Pendeta Yohanes tadi khotbah ini bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya dikatakan kacau balaunya katanya. Kacau balaunya ciptaan yang pertama itu katanya. Kalau belajar di bahasa aslinya, kacau masih kacau. Hari pertama mulai Tuhan bekerja. Tuhan ciptakan apa? Terang. Bukan alat, bukan benda penerang. Beda benda penerang. Benda penerang itu yaitu bulan, matahari, dan bintang. Makanya perhatikan, jangan melenceng ya. Tapi Allah menciptakan terang. Bukan benda penerang. Benda penerang, bulan, matahari, dan bintang. Tapi ini terang. Langsung Tuhan jadikan terang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Tuhan ciptakan? Apa saudara? Cakrawala. Apa cakrawala? Langit. Bila kulihat bintang gemerlapang dan bunyi guru riuh ku dengar. Artinya cakrawala hari kedua. Hari ketiga, segala jenis tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, barulah benda penerang. Matahari, bulan, dan bintang. Dikatakan, biarlah yang lebih besar menerangi siang. Yang lebih kecil menerangi malam. Dan Tuhan juga menciptakan bintang-bintang. Halo? Halo, ajaibnya Tuhan, ajaibnya. Rupanya satu bintang jauh lebih besar dari bumi. Itu makanya perlu kita nyanyikan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Karena satu bintang jauh lebih besar dari bumi. Kalau kita lihat ada bintang miliaran, jutaan, triliunan bintang, berarti bagaimana ada dunia ciptaan Tuhan ini ya. Makanya ada, kalau bahasa Toba lebih semangat nyanyinya, Molohu bereng jadi-jadianmu, Marolo polo pau mamujiho, Ode bata sangap duhu. Karena sangat luar biasa. Hari ke-5, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Sebesar apapun, baik ikan paus dan juga si burucak. Tahu si burucak? Tahu? Opung isi baut, tahu? Opung isi baut. Yang terakhir, apa diciptakan Tuhan?
manusia. Makanya kita termulia, lebih mulia, bahkan sudah disediakan segala-galanya. Pertanyaan, akhirnya berapa hari Tuhan menciptakan, akhirnya berapa hari Tuhan bekerja? Kalian berapa hari kerja? Kalau gini udah mulai garuk kepala. Yang di balkon dulu, Tuhan berapa hari kerja? Kalian? 7 hari, 8 hari. Lebih hebat kau dari Tuhan? Makanya kau langgari firman Tuhan. Tuhan 6 hari cuma bekerja. Kau terhilala. Terakap nih duka hari Minggu. Ditengok Tuhan kau semua, kita dari atas semua. Ketawa-ketawa Tuhan dari atas. Nggak ku berkati kau kata. Yang di bawah, berapa hari Tuhan bekerja? Kalian berapa hari? 6. Jujurlah, jangan ada dusta di antara kalian. Kita bilang udah salah Tuhan. Kenapa 6 hari dia bekerja, maunya 7 hari. Maunya diciptakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bikin lagi hari apa lagi, namanya yang ke-7. Yang ke-6, yang ke-8. Kenapa? Karena kurang kau rasa. Terus yang 7, yang 7, yang ke-7, yang bertiga-tiga. Semua. Tuhan bilang stop. Shh. Udah pernah kukotbahkan. Kalau enggak Tuhan berkati. Kalau enggak Tuhan berkati. Catat ini, kalau enggak Tuhan berkati, enggak jadi apa-apa. Tak ada apa-apa. Stresnya kau kalau enggak Tuhan berkati. Oleh karena itu saudara, saya akan sampaikan hari ini ada 2 hal yang penting dari petikan firman Tuhan hari ini. Ada 2 hal penting yang perlu kita pelajari. Berapa? Yang di balkon. Berapa hal yang penting hari ini? 2 hal yang penting. Yang pertama catat baik-baik. Dan itu sudah ada di warta, tapi jangan baca sekarang. Perhatikan baik-baik bahwa ciptaan Tuhan sempurna, tapi bertahap atau proses. Itu yang pertama. Bertahap atau proses. Jadi ciptaan Tuhan itu sempurna, tapi harus ada proses bertahap. Gak langsung saudara. Gak seperti keinginan kita. Gak seperti keinginan kita. Itu sempurna nama takon. Maunya terus sempurnalah istriku. Maunya terus sempurnalah anakku. Maunya sempurnalah pendetaku. Maunya sempurnalah ekonomiku. Bisa Tuhan buat? Bisa? Jawabnya bisa. Tapi tolong dengarkan saya. Cara kerja Tuhan gak kayak gitu. Gak seperti itu cara kerja Tuhan. Proses dan bertahap. Dan proses itu sakit loh. Bilang bersama-sama, proses itu sakit. Kita buat contoh seorang anak yang lahir atau kita waktu lahir. Bisakah Tuhan ciptakan langsung lahir, langsung besar, langsung berkumis? Bisa? Bisa, buktinya si Adam. Langsung Tuhan ciptakan, jadikan, langsung hidup, langsung dia kawin. Langsung kawin, langsung menikah si Adam, langsung. Tapi itu kasus yang berbeda Bapak Ibu, karena waktu itu belum ada suami istri. Tapi setelah diberkati baru dikatakan barang cucu lah. Lahirlah si Kain, si Habel dan si Set itu dari bayi. Maka untuk konteks sekarang kita ini setelah diberkati Tuhan sebuah pernikahan, diberkati buah kandungan, diberkati yang melahirkan, diberkati bayi dan anak-anak sampai berumur dia 25 tahun baru dibilang dewasa. 17 tahun, 18 tahun baru dewasa. Perlu waktu dibuat Tuhan dan proses. Nah, mari kita cincang proses yang dibuat Tuhan ini kepada hidup kita yuk. Supaya ini boleh bermakna di hidup kita. Khotbah ini, teologi ini, biar kita pulang ada yang kita camkan dalam hidup kita dari khotbah ini, saudara. Saya selalu masuk kepada pernikahan, keluarga. Kan waktu pacaran nih, tahu bilang bersama-sama waktu pacaran.
Waktu pacaran bilang dulu sama-sama. Apalagi laki-laki, bahasanya sempurna. Bahasanya, kaulah bulanku. Kaulah bintangku. Gara-gara kau banyak utangku. Uangku tuh si nyambung. Wah, kalau merayu laki-laki ini termasuk saya. Saya pandai merayu. Kalau enggak kan enggak jatuh cinta berperangin-angin sama aku. Saya bilang sama dia, sayang, kalau kita menikah nanti kau enggak perlu kusuruh cuci piring. Dia bilang, kenapa sayang? Karena kita cuma makan nasi bungkus. Siap pakai buang. Ku bawa dia ke Danau Toba. Saya katakan, sayang, betapa luasnya Danau Toba ini. Tapi tidak seluas cintaku padamu. Dia nggak bisa bilang apa-apa kecuali karena pandainya merayu. Saya katakan, sayang, betapa dalamnya dan biru laut Danau Toba ini dalam. Dan saya katakan, tetapi tidak sedalam cintaku padamu. Dia bilang, saya bilang, sayang, nanti waktu kita menikah nggak perlu kau sapu rumah. Kenapa? Nggak perlu sapu rumah karena gelandangan dia nanti kan nggak perlu sapu rumah. Tapi setelah menikah 1 bulan masih mesra, 2 bulan mesra, gini bikin dulu mesra. 4 bulan udah mulai mesra. Unggu mulai mesra. Lanai bo mesra, unggu mulai mesra, nggak mulai. Nabo hadonai. Udah mulai keluar mata yang besar ini. Tapi saudara bilang dulu, saudara bilang, oi, saudara, gitunya hidup ini. Ternyata nggak langsung sempurna. Ternyata proses rumah tangga kami sampai mati. Nggak ada yang bilang amin. Tapi pendeta pun proses sampai matinya rumah tangga. Si Krisnya ini. Selamat datang Krisna, baru. Oh, pasti ada oleh-oleh. Jakarta. Saya khotbah ini kan saya bilang di depan 3 anak saya di sini. 1 Yohanes udah pendeta. 1 Daniel di balkon. 1 si Giri. Mereka lah yang menyaksikan pernikahan kami dalam proses-proses yang besar. Proses. Tapi tolong dengarkan saya. Yang di balkon, yang di bawah, tolong dengarkan saya. Itulah makanya tadi dikatakan roh Allah. Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Makanya perlu hadir Roh Kudus. Katakan amin. Makanya perlu hadir Roh Kudus. Menyertai aku, menyertai istriku, menyertai anak-anakku. Supaya ketika proses itu, tadi saya sangat diberkati dikatakan Pendeta Yohanes, di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, disitulah Roh Kudus turut bekerja dalam proses rumah tangga itu. Sampai ajal menjemput. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tapi catat,
Gak ada orang yang mampu setia dan bertahan kalau nggak Roh Kudus di situ berkarya. Makanya khotbah kita ini, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Setiap pagi saya berdoa, saudaraku, sampai detik ini, saya duduk. Setelah koko, takuak ma, baru takuak babi misalnya, kan ada kan? Takuak babi. Saya duduk. Setelah bangun, saya minta Roh Kudus pimpin hidupku. Ngerti kan? Saya katakan Roh Kudus berkarya dalam hidupku supaya aku sabar, kuat dan teguh. Terutama menghadapi siapa? Menghadapi siapa? Merupakan angin-angin. Dan saya berdoa, saya katakan Tuhan, yang kuucapkan kata-kata kepada Tuhan untuk istriku, kata-kata berkat. Jangan ucapkan kata-kata, jangan ucapkan kata-kata yang lain, hanya berkat. Tuhan berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Masih tidur dia ya. Tapi ucapkan berkat, berkati istriku ini Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati dia Tuhan. Jadi Bapak tolong contoh, ini kan gembala khotbah. Mana kaum Bapak? Hai, angkat tangan dulu kaum Bapak. Angkat tanganmu. Kalau enggak nanti kusuruh angkat kakimu, sorry. Angkat tanganmu kaum Bapak. Tinggi. Di balkon ada kaum Bapak. Contoh gembala ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya. Doakan istrimu tiap hari. Berkati dia, berkati dia. Jangan terus ambil mana mancis, merokok, jangan terus gitu dulu, jangan gitu dulu. Berkati. Dan berikan aku kekuatan Tuhan. Karena dalam proses rumah tangga. Nah, itu sebabnya gini. Itu sebabnya kaum Bapak perlu Roh Kudus berkarya dalam diri kita, kaum Bapak. Nah, kenapa melepak? Kaum Bapak dulu. Kenapa langsung melepak tanganmu sama istrimu? Kenapa kau bentak-bentak? Karena Roh Kudus nggak bekerja di hatimu. Gak ada yang bilang amin kaum Bapak ini. Kuning melepak lebih haruan. Kaum Bapak perlu Roh Kudus bekerja di hatimu supaya kau doakan istrimu. Itu mau. Kan nampak dari situ kan? Nampak dari situ. Terserah kalian lah, pokoknya aku khotbahkan. Kiranya khotbah ini jatuh di tanah yang baik. Baru yang ketiga siapa aku doakan? Pendeta Yohanes. Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Kau memilih di Tuhan, dan aku pilih di Tuhan. Bukan kupilih ini Tuhan jadi pendeta. Kau yang milih itu Tuhan. Berkatilah dia. Berkati dia. Kalau khotbah dia supaya diurapi Tuhan. Belajar dia diberkati Tuhan. Yang kedua siapa aku doakan? Yang ketiga. Siapa? Daniel kan? Di balkonnya dia Daniel kan? Saya katakan Tuhan si Daniel ini. Kan pernah aku bilang sama kalian. Yang nomor 2 inilah ini Tuhan. Tolong Tuhan si Daniel Tuhan. Karena itu makanya kaum Bapak perlu Rohku. Kalau yang lain mungkin, pasti takut sekali, mungkin kata orang kan, iya kan? Tapi aku enggak. Wah. Samanya nomor 1 ini dengan nomor 2. Yang nomor 2 ini bukan jatuh dari langit. Tohnya darah dagingku ini kan gitu kan? Darah dagingku ini Tuhan. Berkati yang nomor 3, yang nomor 2 ini Tuhan Yesus. Baru nomor berapa sekarang? Nomor 3. Pada yang sepuluh Tuhan, orang semua. Tuhan siap udah non. Tapuk ni pusuk-pusuk. Tuhan, pas-pas sama Tuhan. Cobalah kalau enggak Roh Kudus di hatiku. Malapak do sifat, malapak do? Pasti malapak. Saya malapak, malepek. Kemudian siapa lagi keduakan? Kan ada kami bilang anak kami di Malaysia. Itu nggak bisa lepas loh. Karena udah janji kami. Anakku Tuhan, namanya Siniwati di Malaysia Tuhan. Karena COVID-nya dia nggak datang, nggak 2 rindu kali dia datang. Tapi kami punya grup.
Aku rindu sama papa, sama mama, sama adik-adik. Tuhan, terima kasih. Bahkan sebelum COVID, saya sudah booking hotel papa sama mama sama adik-adik ditutup. Tapi belum bisa datang karena COVID, hanya di cancel. Selainnya berapa? Langsung siapa? Baru jemaah? Apakah saudara pertama atau yang nomor berapa saudara? Kenapa enggak pertama? Sorry lah. Sistemnya konde mana? Baru kalian kudoakan. Saya katakan Tuhan berkati para pemimpin dari Pertua. Berkati Pertua Tuhan. Berkati Pertua. Supaya mereka jujur memberikan persepuluhannya. Tepuk tangan dulu lagi Tuhan yang meriah. Baru pemimpin kah? Pemimpin kakak. Supaya diberkati ladang usaha mereka. Dan jujur mereka memberikan persepuluhan. Berkati semua jemaah Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati ladang, berkati usaha, berkati panjaran mereka. Supaya mereka enggak kerja 7 hari Tuhan. Enggak ada yang bilang amin. Sudah disiapkan gereja, disiapkan pujian penyembahan, disiapkan ini. Kau di ladang. Iba kunino lang oh. Lalu saudara bilang, rohai do amang. Kan dipakai Tuhan pikiran juga. Kan sepakat gereja kau kata. Jadi saudaraku yang senama Tuhan, saya bilang kita cincang khotbah ini kan. Cincang khotbah ini bertahap. Begitunya pernikahan kan gitu. Tidak bersama-sama pernikahan. Bersama-sama kuat katakan pernikahan. Pernikahan. Enggak ada yang langsung sempurna saudara. Enggak seperti bahasa, aku banyak belajar di bahasa Karo. Labo bagi ukur takal, gitu kan? Ya kan? Labo krina bagi ukur tak. Itu bahasa Karo loh. Artinya enggak mesti seperti langsung seperti hati kita itu ternyata. Ternyata prosesnya, ternyata bertahapnya. Jadi ibu inang, ibu-ibu enggak seperti di hatimu suamimu jangan terus jambak. Janggoda noko. Kan buat mantan pejanggoda. Jangan terus karate suamimu kalau yang belum kayak di hatimu gitu loh. Perlu kehadiran Roh Kudus. Doakanlah Roh Kudus, jamah hatinya, jamah pikirannya, jamah sudi. Ini enggak, terima sulampak kok. Masukku di kampung kami kayak gitu, mama kok di sini, mbak. Di sini semua lemah lembut, ibu-ibu. Amin. Tepuk tangan dulu sama semua ibu-ibu. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi ibu-ibu doakan suami, doakan suami, doakan suami. Tapi tadi bapak sudah aku bilang, contoh pendek. So nasib kamu sudah, yang turun now. Bapak contoh pendeta ya, amin. Kan bangga kalian kalau bilang boleh contoh. Daripada minum tua aku contoh pendeta aku bilang. Gue pala kamu. Jadi suami harus terus berdoa untuk minta Roh Kudus. Kalau enggak Roh Kudus yang mengontrol remengnya itu kayak kereta Yamaha hanya terusi. Gitu. Mengwibit, itu kan? Itu kan? Tuhan, Roh Kudus rem. Tapi kalau kita lawani bapak-bapak, makin jadi. Ayah, harus ini ya udah ibu-ibu. Makanya perlu Roh Kudus. Amin kamu bapak. Serius ini. Amin kamu bapak. Palabok ate-ate labok bae. Ulang itor. Habirak ko donok ko. Gimana bang habirang na? Jadi ibu-ibu, bagaimana berbentuk suami di rumah? Perlu berdoa, perlu izinkan Roh Kudus. Katakan Tuhan jamalah hati suami. Berdoa ibu-ibu, minta Roh Kudus jamalah. Jadi nggak ada yang langsung sempurna. Bilang bersama-sama nggak ada yang langsung sempurna, 1, 2 ya. Walaupun nanti sempurna sampai akhir mata ini tertutup.
Tertutup. Maka sampai sekarang kalau ditanya orang tua pun orang tua dikatakan sampai sekarang aku belum bisa, aku memang betul-betul bagaimana menjiwa rumah tangga, gak ada yang sempurna kan gitu kan? Mana ada kan? Siapa yang berani? Selalunya kemana seluruh dunia kita berjalan dibilangnya nggak ada yang sempurna rumah tangga itu. Kapan disempurnakan? Suatu kali jumpa di surga baru sempurna. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Tapi satu hal, pendeta harus tegas berkata, perlu kehadiran Roh Kudus. Maka berkaryalah Roh Kudus setiap hari. Maka kan dikatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku pandang juru selamat, berkatilah. Kenapa ada rumah tangga yang akhirnya kacau balau? Lu, kenapa rumah tangga akhirnya kacau balau? Gak mengizinkan Roh. Tapi kalau di hati Bapa ada Roh Kudus. Walau bagaimanapun sakitnya proses bapak-bapak menghadapi istri, pasti kau kuat. Amin. Tapi dengarkan saya, kalau bukan Roh Kudus, kau yang main, tanganmu yang main, pikiranmu yang main. Roh jahat yang masuk berkata, kau parma saya dihantam katanya kan, pukul. Yang paling bahayanya, tinggalkan katanya. Makanya ada yang cerai. Ibu-ibu pun mintalah Roh Kudus. Kalau enggak, roh setan nanti yang mengintip. Dibilang, enggak betul itu, tinggalkanlah. Macam-macam lah. Makanya perlu ke gereja, saudaraku. Makanya dikatakan pada hari ke-6 selesai, hari ke-7 bergereja menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan aku udah luar biasa pergumulanku. Karena itu Roh Kudus sejukkanlah hatiku, rumah tanggaku, ekonomiku, Tuhan mengalirlah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi. Kembalilah, itu yang pertama, rumah tangga suami istri, pernikahan. Kita katakan kan, kita pecahkan poin-poinnya, kayak anak lah, anak. Kenapa saya berdoa untuk Yohanes? Setiap hari loh Bapak Ibu, saya katakan Tuhan anakku ini Tuhan. Berkatilah anakku ini Tuhan, Roh Kudus pimpinlah hidup. Karena gak sempurna dia kan. Saya harus bertindak sebagai bapak ke dia juga. Iya kan? Walaupun dia ini pendeta, saya pendeta itu jabatan di organisasi. Tapi sebagai bapak saya harus bertindak kepada dia tentang mengarahkan lah, menanggapi keluhannya lah. Kan gitu kan? Ya saya harus hadir di sisi dia sebagai bapak. Sebagai Daniel, anak saya nomor 2, saya harus hadir sebagai bapak untuk dia dan untuk Gary. Saya harus bertindak dan hadir sebagai bapak. Bagaimana mengayomi mereka. Sampai nanti ada waktunya mereka menikah. Saya lepaskan. Dayunglah rumah tangga. Bukan gitu kan? Tapi selagi mereka belum menikah, ya harus Bapak harus dampingi dia. Waktu susah, waktu sulit, waktu masalah apapun saya katakan, Bapak ada anakku, ada Bapak. Membawa dia kepada Bapak di sorga. Kan gitu kan? Untuk memberkati dia. Jadi Bapak Ibu, halo, kalau ada anak-anak yang belum masih susah diatur, jangan jangan keluar kata-kata yang gak beres dari mulutmu. Kalau jangan bilang binatang lah, lubulah, jangan keluarkan kata-kata itu. Berkati, jaga ini, jaga Bapak Ibu, jaga. Ini harus dijaga. Sama anak ini harus kata-kata berkat. Jangan sampai ada dari mulut kata-kata yang gak beres. Gak ada yang bilang amin. Maki-maki lah anaknya aduh itu gak bisa Bapak Ibu. Itu bukan anak Tuhan, ini saya ajarkan ya. Gembala ini mengajarkan Bapak Ibu, karena saya juga punya anak Bapak Ibu. Mungkin orang berkata kok dibiarkan gitu anaknya, tapi saya katakan Tuhan, saya harus memang kata-kata memang mau marah, tapi akhirnya Tuhan berkati dia gitu yang keluar Bapak Ibu.
Coba kalau kita lihat sekarang kelakuan anak kita, apalagi anak muda sekarang. Kalau keluar kata-kata kutuk, makin susah dia. Hati-hati ya. Hati-hati bapak-bapak, jangan sampai keluar kata-kata kutuk. Jangan bilang mampus lah kawin. Aduh itu jangan. Karena itu tangkap setan loh. Tangkap setan. Maka tergiur pikirannya, apa anak kutuk kata ayah. Bahaya Bapak Ibu, bahaya. Ucapkanlah kata-kata maka di doa pun saya katakan Tuhan berkati anakku ini, berkati istriku, berkati. Jadi yang bagaimanapun sekarang bentuk anak kita, itu makanya seorang orang tua berkata, hadirkan roh kudus, berkah-Nya Roh Kudus dalam hati anakku, dalam hati istriku, hati semua. Kepekerjaan, kita pilah-pilah, bahasa Karo kita sik-sik. Itu bahasa Karo, isi-isik. Kalau pekerjaan kan adanya langsung buka usaha langsung laris, langsung besar, gitu. Orang kaya itu pun yang hebat usahanya pun merintis dari nolnya. Kau tanya Pak Esther dengan Ibu Esther, Pak Esther Pelau ini dari kecilnya, sekarang besar usahanya misalnya gitu kan. Tapi mereka dari meja-meja kaki lima loh awalnya. Jadi aku bangga melihat jemaat sekarang yang bekerja luar biasa. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang meralong-along apa mesti? Ada yang menghuti-huti, lapet, rodang-rodang, lapet gadong, hitungan gula-gula, hitungan-hitungan, kan gitu kan? Ada yang gitu-gitu ya, saya katakan, oke begini. Tadi di ibadah kedua saya bilang. Ternyata kalau pagi kita keluar, tengah-tengah 8, jam 7 ke tengah 8, rupanya gang rukun, sempit, jalan udara, sempit, semua macet rupanya berasta gini kalau jam tengah 8, jam 7 kita keluar. Sempit kali ya. Tapi saya berdoa. Saya katakan Tuhan, berkatilah semua anggota gereja sidang jemaat Allah di mana mereka bertahan. Berkatilah. Dan kesimpulannya begini, yang bertahan hidup sampai terus nanti ini adalah orang yang diberkati Tuhan, terutama dari segi hikmat mengatur hidupnya. Halo, tolong tangkap ini, tolong tangkap. Yang bertahan nanti, semua sekarang tahap perjuangan kulihat yang berjuang, kita yang merantau ya, berjuang semua. Tapi pada kesimpulannya kita doakan, tapi titik kesimpulannya yang bertahan nanti jaya sukses sampai ke atas mungkin 20 tahun mendatang, 10 tahun mendatang adalah orang yang berhikmat mengatur hidupnya. Mengatur ekonominya, keuangannya, waktunya, dan kesehatannya. Itu yang. Berikan tepuk tangan yang mulia begitu. Yang semberaut, yang sembarangan, yang tidak Roh Kudus memimpin, akan pulang. Nggak tahu gimana. Paling-paling ada 2.000, 5.000 sekarang yang merantau, yang berhasil bertuduk. Kalau ada nanti 200 yang jaya hebat, itu dijago. Dan itu hanya, dengarkan saya khotbah, dan itu orang yang berhikmat oleh Roh Kudus, mengatur hidupnya, dan ekonominya, dan kesehatannya, dan waktunya, menyembah Tuhan dan bekerja. Kalau tidak, akan seperti yang dibilang Yohanes, akan kembali ke nol dan semula. Jadi pekerjaan kita pun gak langsung sempurna Bapak Ibu. Mula-mula kan seperti dikatakan ciptaan Tuhan masih gelap gulitannya, masih amburadulnya kan gitu. Kembali kan kalau tafsiran ke bahasa Ibrani aslinya ini ciptaan Tuhan kacau balonnya awalnya. Lihat pertarungan kita yuk. Termasuk waktu kami memulai gereja ini. Waktu saya kembali kan berkali-kali disaksikan, waktu saya datang ke Brastagi ini memulai gereja ini kan gak ada orang. Saya jadi pendeta tapi gak ada orang. Beda dengan gereja lain. Kalau gereja lain kan udah kumpul 100 rumah tangga dulu. 100 rumah tangga kumpul anggota gerejanya, kemudian sudah bisa membiayai pendeta, bisa menggaji pendeta, ada perumahan pendeta, ada Honda pendeta, baru dipanggillah pendetanya. Kita berbeda dari nol, dari kosong datang. Bayangkan kalau nggak saya izinkan Roh Kudus bekerja di gereja ini. Baru 30 tahun terakhir ini baru kelihatannya mulai jadi bentuk gereja ini Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saya
Kami sebagai gembala, apalagi saya sebagai gembala mengizinkan berkata Roh Kudus pimpin gereja ini. Maka habis juga, karena ada gereja makin habis. Ada gereja lama-lama tutup. Ada loh di kampung kami sana, di kampung kami sana. Tadi kampung manapun, ada kulihat gereja, lam geleng, lam tutup. Bagaimana kilang padi. Duk. Dulu gereja tepuk tangannya duk. Sekarang jadi kilang padi. Saya dodak. Gereja. Tapi gereja, saya dodak. Usaha kita samalah pekerjaannya. Jadi pada pengusaha apapun usahanya, usaha pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita itu Bapak Ibu, apakah bertani, apakah beternak, apakah usaha berdagang, apa saja, sebagai gembala dengarkan saya, apa jenis usahamu pun izinkan Roh Kudus bekerja. Tapi saya harus titipkan Bapak Ibu, jangan lupa membayar perpuluhan. Jangan lupa membayar, karena itu milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Bukan karena hanya irayu-irayu di sini, enggak Bapak Ibu. Kembalikan milik Tuhan. Kita ke gereja yuk. Seharusnya kan kalau pelayanan dimulai kan baru masih amburadul, masih sulit. Contoh pujian penyembahan lah. Dulu pujian penyembahan kita enggak sebagus ini loh Bapak Ibu. Pujian penyembahan di gereja kita dulu masih cuma keyboard. Masih ada kan yang masih cuma keyboard kan? Baru kadang-kadang ada drum, kadang-kadang ada yang enggak datang pemainnya. Ada yang datang, ada yang enggak datang. Ada yang talinya pun lepas satu. Kan gitu kan? Tapi karena kami izinkan Roh Kudus bekerja, Tuhan berkatilah pemain semua ini pujian penyembahan ini. Maka sekarang pemain pujian penyembahan kita makin bertambah-tambah, makin banyak orang melayani. Kenapa? Biar Roh Kudus yang bekerja menjamah hati semua jemaat. Pemain musik semakin bagus. Pemain rebana semakin bagus. Departemen semakin bagus. Kamera semakin bagus. LCD semakin bagus. Semua semakin bagus. Bahkan 5 tahun lagi kita sudah masuk gereja yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, Isomada. Biar sama-sama Isomada. 1, 2 ya. Isomada. 5 tahun lagi ya. Ya bersama-sama 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Makanya panitia gak sabar lagi untuk rapat nanti. Untuk membedah. Siapa yang bayar, siapa yang belum bayar. Nanti di rapat panitia pun perlu hadir Roh Kudus. Anggorang masih songkakan. Masih dibayar. Biasanya. Karena untuk mencari yang baik itu harus ada prosesnya. Bilang ada proses. Tapi jangan ada sakit hati. Tersinggung ya. Jangan kayak gitu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Menyinggung hati. Gak ada yang bilang amin. Jadi bilang, hendaknya gereja semakin bagus. KKA semakin tapi akhirnya kulihat KKA semakin tutup. Yang tadinya 7 rumah tangga. Kemudian 6, udah berapa jemaatmu? Laporan ke depan, ngaonom. Laporan ke depan udah berapa? 5. Laporan ke depan, ngaopat. Laporan ke depan, tinggal berapa? 2. Yang 2 ini rapat. Kita carilah kakak itu masing-masing. Tepuk tangan dulu, Bu. Kita cari kakak kita masing-masing. Kau ke timur, dan aku ke barat. Kalau kau ke timur, aku ke barat. Kalau kau ke barat, aku ke timur, katanya. Seharusnya kakak harus lebih bagus loh Bapak Ibu. Baru yang kita ajarkan itu bermultiplikasi. Apa bahasa dimekarkan kan? Dimekarkan gitu loh Bapak Ibu. Bukan habis jemaatmu. Kalau habis jemaatmu ada yang salah di situ. Bukan kubilang kau salah, ada yang salah. Perlu diperbaiki. Seperti selalu dibilang Pendeta Yohanes, jadikan kakak itu jadi tanah yang subur. Pemimpin kakak udah dilatih kan? Jadikan kakak itu tanah yang subur. Gitu loh Bapak Ibu. Nang songgake hoisi. Pendeta pun gitunya khotbah marah-marah. Aku pun marah-marah lah. Kau bilang. Pendeta jadi contoh kau bilang.
Kalau aku kumarahi semua ini gak sakit hati ini karena kan ini kan anak kandungku semua ini. Kau coba-coba kayak pendeta mana laku. Kan gitu. Ini saya katakan loh Bapak. Ini jemaat ini semua aku bentak-bentaki, semua kan yang sakit hati ini. Orang bapaknya, saya bapak kandungnya. Cara rohani loh. Kalian mau coba-coba seperti itu nggak jalan. Saya mau katanya, kayak pendeta aja kok katanya terus langsung. Ini semua ini marah-marah ini macam-macam. Tapi mereka nggak sakit hati. Karena dia tahu aku bapaknya. Cara rohani. Kalau aku marah-marahi Yohanes ini nggak dibilang bapakku kok. Tapi coba yang lain marah-marahi. Siapa lu katanya terus. Jadi jemaat pun harus lebih baik. Jadi jemaat bilang harus lebih baik. Jangan jemaat dulu masih rohani. Lama-lama jadi rohana, ibu rohana, rohana gitu loh. Seharusnya kaum bapak kan di rumah lebih baik. Di gereja pun harus lebih baik. Bilang amin. Seharusnya kaum bapak harus lebih baik di gereja, bertambah baik. Amin. Seharusnya ibu sebagai jemaat harus lebih baik di gereja. Amin. Rajin, semakin setia, semakin tunduk, semakin taat di kakak, semakin bisa di gereja, semakin berkorban, semakin sampai nanti itu proses sampai kepada kesempurnaan, sampai mati kita sampai dikatakan sampai kita melipat tangan. Sempurna. Tapi belajar di sini dengan baik. Bapak, belajarlah kaum bapak harus lebih kaum bapak yang baik di gereja. Kaum ibu semakin baik di gereja dan di kakak. Kaum muda harus belajar semakin lebih baiklah kaum muda. Jangan lama-lama. Kan adanya kulihat di gereja, tadi gereja mana pun itu, tadi sini, tadi tidak, tak lupa aku. Makin lama makin jujur. Makin lama makin susah dibilang. Makin lama makin nama saya baik gua nasi labok. Jadi ganti sejelawan. Diganti namanya. Kaum muda harus semakin baik. Amin. Amin. Saya bilang tadi rumah tangga harus semakin baik. Jangan ada rumah tangga semakin lama rumah tangga semakin amburadul. Ada. Kenapa? Gak Roh Kudus bekerja. Gak bekerja Roh Kudus. Perhatikan saya. Pribadi yang tidak diizinkan Roh Kudus bekerja semakin susah. Baik kaum bapaknya akan semakin gawat ya. Perhatikan kaum bapak, kalau ada kaum bapak yang nggak mengizinkan Roh Kudus bekerja, yang pemain judi dia tambah pemain jadi minum dua tambah kan beranaknya. Pura-pura nggak tahu ya kaum bapak ini. Atau nang malero kamu, kami makan nanti panitia, kalian nggak ikut makan, makanya ikut jadi panitia. Yang nggak ada Roh Kudus kaum bapak, yang pertama kan baiknya hidupmu. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, yang pertama apa? Merokok. Yang kedua tambah apa? Minum. Yang ketiga apa lagi? Main judi. Lain lagi apa? Main meja bola. Karena nggak ada Roh Kudus, makin parah. Ibu-ibu juga gitu. Yang pertama sekali remeng, yang kedua menjanggulai, yang kau menggeriangi, yang kalinya marjoketi, yang selanjutnya marjunggilei. Kalau nggak ada Roh Kudus, karena hidup orang nggak ada Roh Kudus makin parah. Dengarkan saya. Karena yang mengerjakan otaknya siapa? Setan si baulis lapa-lapai. Tapi kalau ada Roh Kudus, proses memang sakit rumah tangga dan hidup ini dan ekonomi ini. Tapi lihatlah, sebagai hamba Tuhan berani berkata, karena ini firman Tuhan yang kau khotbahkanlah firman Tuhan. Maka dari hari ke hari, walaupun sulit prosesnya, hidupmu akan semakin baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sesulit apapun. Jadi
Jadi ciptaan Tuhan itu sempurna, tapi ingat baik-baik. Ada proses dan apa saya katakan tadi? Bertahan. Yang terakhir. Yang terakhir ini sebentar aja. Yang terakhir, yang kedua munculkan aku baru. Yang terakhir, yang kedua ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi seterusnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Artinya apa? Dia enggak tinggalkan. Pribadi Allah ketiga namanya Roh Kudus, Tritunggal. Di situ dia memelihara, menjaga ciptaannya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Walaupun kau rasa karena sakit penderitaanmu gak ada Tuhan. Bukan begitu Inang. Bukan begitu Amang. Bukan begitu nakku. Sesulit apapun hidupmu sekarang. Sependeritaan apapun penderitaanmu. Perjuanganmu. Allah tidak pernah meninggalkan kau. Amin. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan keadaan kita. Sesulit apapun penderitaan kita. Perjuangan pergumulan hidup kita. Rumah tangga kita, ekonomi kita, gereja kita. Saya beritahu aku berdiri dengan mantap di sini mengatakan, oh Allah tidak pernah meninggalkan kau. Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia mengerti isi hatimu dan perjuanganmu. Suatu kali dia akan sempurnakan hidupmu, ekonomi, rumah tanggamu.